Halo teman-teman, kembali lagi. Di video ini kita akan membuat history presensi. History presensi itu kita akan tampilkan datanya itu di sini ya teman-teman. Nah ini kita ganti dengan history. Oke, nah sekarang kita lanjut ke membuat eh, halaman itu di bagian presensi. Kita tambahkan sebuah view history history eh, history ya, PHP. Oke, kemudian kita ke ini, ke view profile. Ini di copy saja isinya, pindahkan ke sini. Nah kemudian di bagian controller, kemudian di bagian presensi, di bagian home ya, di bagian home. Nah, kita tambahkan ini history ya. Oke, public function history. Kemudian ini judulnya history. History presensi. Kemudian menunya history. Nah, ini presensi. Presensi. Kemudian history. Oke. Nah, kemudian di bagian template front, oke, kita tambahkan di bagian sini untuk ini ada izin profile ya ini nih ini ganti dengan history ya. Oh ya, ini sama ya teman-teman. Ini kopas saja. Oke, kemudian ini bisa dulu di menunya. Nah, ini menunya history, kemudian eh, history, kemudian ini home. Nah, ini history ya, history, kemudian ini ganti dengan history. Oke, kita coba lihat hasilnya. Oke, history. Nah, ini udah ya. Ya, ini untuk fontnya mungkin kita bisa ganti ya dengan gambar kalender ya teman-teman. Gambar kalender kita ganti aja dengan icon. Kita lihat, cari aja ikonnya di sini. Kita pakai icon untuk pengajuan izin ya teman-teman. Nah, kita cari aja icon yang gratis ya. Icon gratis mungkin sini. Nah, di sini ada beberapa. Nah, ini ya. Oke. Ini kita pakai ini aja ya. Oke, kemudian diganti aja ikonnya ini izin ya, izin. Berarti kita perlu ini aja ya, teman-teman. V di bagian ini, FA. Oke, pas. Nah, ini aja. Oke, nah ini pas lagi. Oke. Nah, kemudian kita lihat hasilnya. Oke, ini izin history ya. Nah, untuk history kita akan tampilkan di sini ya. Di history presensi. Nah, kita akan tampilkan berupa form ya, untuk historinya ya, teman-teman. Seperti ini ya. Ini ada pilihan ya di sini nanti ya, teman-teman. Oke, kita ambil aja fee fee pengajuan izin. Nah, ini teman-teman kopas saja semua fontnya. Oke. Kemudian di bagian history, view history, itu kita kopas lagi, paste aja di sini ya.
Nah, nanti kan tampilannya seperti ini ya teman-teman. Pengajuan izin, ya tampilannya seperti ini. Eh, nah, base URL di bagian ini itu diganti aja, kita kembalikan ke home ya. Nah, ini home. Nah, oke. Nah, ini form opennya kita hapus saja dulu ya teman-teman, karena kita nggak pakai ini. Oke, ini juga hapus. Oke. Nah, ini bukan tanggal ya, kita gunakan ini bulan ya, bulan. Nah, nah, kemudian ini tahun ya teman-teman, tahun. Oke, oke, ini dihapus saja. Notifikasi ini dihapus saja. Nah, kita menggunakan Ajax nanti. Dihapus saja. Oke, kita gunakan select option. Di sini adalah eh, ini bulan ya, bulan. Nah, kemudian untuk bulan kita gunakan, kita tambahkan di sini ID ya teman-teman, bulan. Oke, nah, pilih bulan. Oke, nah ini bulannya nanti sampai 12 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 9, 10, 11, nah 12. Nah, kita buat nilainya, labelnya yaitu Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Oke. Nah, kita lihat hasilnya. Oke. Pengajuan, oh ini history ya. Nah, ini bulan. Nah, nanti kita tinggal pilih aja bulannya ya. Mau bulan berapa akan ditampilkan. Nah, ini keterangan kita nggak pakai keterangan ya. Keterangannya dihapus saja. Oke. Nah, kemudian nanti untuk historinya saat kita pilih ya, saat kita submit ya. Nah, cek ya, atau view. Nah, kita ganti aja view di sini ya. View. Oke, nah untuk view. Nah, kemudian kita lihat di sini. Oke. Nah, kita gunakan icon search ya. Mungkin lebih bagus kita gunakan icon search. Search ya. Nah, ini. Atau icon view ya. Icon view. View. Nah, icon search saja ya. Oke, icon search. Nah, ini dia, kita pakai aja ini. Oke. Nah, kita lihat hasilnya. Oke, view ya. Nah, ini untuk ikonnya kita lihat di bagian V home ya. Nah, ini ada logout. Oh, ya logout. Nah, ini pakai MR1 ya. Code story R1 ya. Oke. Nah, kita lihat hasilnya. Oke, nah ini dia. Nah, kemudian di sini tahunnya itu kita mulai teman-teman pengennya dari tahun berapa. Jadi kita gunakan secara dinamis saja ya, pilih tahun. Tahun. Nah, ini tahun ya, name-nya tahun. Kemudian ID-nya itu juga tahun. Nah, kita gunakan di sini for.
Oke, PHP for. Oke. Nah, jadi kita mulainya dari eh, tahun berapa ya? Nah, I-nya sama dengan itu tanggal sekarang ke I sama dengan dari tahun berapa ke tahun berapa ya? Misalnya teman-teman ingin menampilkan tanggalnya. Nah, di sini kita mulai dari tahun 2022 ya. Nah, nanti dia akan dinamis ya, akan dinamis. Nah, ini sama dengan oh, nah ini no ya, kita buat aja sama dengan date. Nah, kemudian y ya. Oke. 2023. Oke, ini kita buat for, jadi for-nya itu mulai dari tanggal sekarang ya. Berarti dari tanggal date, itu kita isi tanggal sekarang. Nah, kemudian ini kita buat besar sama ya, besar sama itu dengan date. Itu tanggal sekarang ya. Nah, selama berapa tahun ke depan ya teman-teman, berapa tahun ke depan, misalnya 5 tahun terakhir ya, kita ambil 5 tahun terakhir. Oke, misalnya 5. Oke, nah titik 2 i min min ya, min min. Oke, nah di sini kita coba tampilkan PHP. Nah, ini kita tutup PHP-nya. Ini option kita taruh di sini. Nah, kemudian tahunnya kita isi ya, value-nya itu kita isi dengan i. Nah, ini juga isi dengan variabel i ya. Oke, kita lihat, coba lihat hasilnya. Nah, di 2023, 2024 ya, berarti dari tahun 2018 ya mulainya ya. Jadi dia ngambil 11 tahun terakhir ya teman-teman untuk story-nya. Kalau kita buat seperti ini, dia akan menampilkan 5 tahun terakhir mulai dari tahun sekarang. Nah, sekarang kita buat, jadi nanti kalau tahun 2024 di sini, itu tahun 2018-nya udah hilang, tahun 2019-nya yang akan muncul. Nah, ini kurang efektif juga ya teman-teman. Jadi kita bisa ganti ya untuk tahunnya. Nanti di sini kita mulai dari tahun berapa ya nanti ya. Nah, di sini teman-teman tambahkan aja. Ini kita deklarasikan for untuk tahunnya itu kita mulai dari tahun 2015 misalnya ya, 2015 ya. Kita mulai dari tahun 2015, kemudian I-nya itu besar dari sekarang ya. I-nya besar dari uh, sekarang ya, tahun sekarang. Nah, kemudian di sini I plus plus ya, ganti aja dengan plus plus. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, di seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kan mulai dari 2015 sampai 2022 ya. Jadi kita buat tahun 2022-nya paling atas itu
kita akan tinggal tambahkan min aja. Ini berarti ini kecil ya, ini kita buat kecil dari ini, berarti ini kita refresh. Oke, nah nggak ada tahunnya ya. Nah berarti ini date kecil, i-nya kecil dari ini ya, berarti kecil dari ini date-nya kita taruh di sini ya, date-nya kita taruh aja di sini. Kemudian nah besar dari 2015. Nah seperti ini. Oke, nah oke, 2023 2022 dari 2016 2017, berarti kita mulai dari tahun 2000 berapa nih ya, kita buat ya 2015 ya, 2015 berarti 2016 ya. Nah berarti harus kita buat base kecil sama ya teman-teman. Nah seperti itu, kecil sama ya, jadi mulai dari tahun 2015. Nah seperti ini. Oke, jadi kita udah bisa menampilkan tanggal bulan ya. Nah sekarang kita tampilkan historinya di bawah sini ya. Nah jadi untuk menampilkannya berarti kita cek dulu di bagian sini ya. Jadi untuk historinya kita ambil dari vhome. Ini ada history ya teman-teman. Nah ini ada history, data historinya eh, itu dengan seperti ini ya tampilannya, seperti ini tampilannya. Atau teman-teman bisa ambil contoh dari data izin ya, eh, data izin ya, data izin itu juga sama ya teman-teman, juga sama. Berarti kita ambil mulai dari call ya, kita mulai dari sini ya, kita mulai ambil dari call. Jadi supaya tampilannya seperti ini ya teman-teman. Nah dari sini ya, oke. Kita ambil dari sini aja, call div ya. Oke, kemudian history. Nah, kita taruh di bagian sini. Ya, call. Oke, ini udah benar sih. Ini udah sama ya. Berarti kita tinggal call. Oke. Nah, ini lagi ya, teman-teman. Div titik call. Oke. Kemudian kita tampilkan di sini untuk history. Untuk history. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini UL ya, UL. Nah, story kita coba tampilkan di sini ya. Story-nya, ini for each-nya kita hapus dulu. Untuk for each-nya kita hapus dulu. Ini kita isi aja dulu ya asal di sini. Oke, kita bisa isi asal. Ini juga kita isi asal dulu. Ini juga kita isi ngasal ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat dulu ya tampilannya seperti apa. Nah, tampilannya ke sini ya teman-teman. Oke, berarti kita harus rapikan. Kita harus rapikan div row call SM12. Ini call SM12. Nah, kita coba lihat lagi. Nah, seperti ini ya. Nah, oke, seperti ini dia. Oke, ini kita kasih aja break ya. Break. Oke, supaya dia tuh enter bawah ya. Oh enggak, kita kasih HR aja. Kita kasih HR aja ya. Nah, seperti ini. Nggak turun dia. Berarti kalau nggak turun kita coba kasih di sini aja. Oke, kita kasih di situ. Nah, oke ya. Jadi dia akan menampilkan di sini ya nanti data-datanya teman-teman. Akan menampilkan di sini semua data-datanya, tanggal, jam masuknya, kemudian jam keluarnya. Oke.
Nah, di sini teman-teman, coba kita tambahkan ya sebuah ID di bagian bukan ID sih. Kita buat ya sebuah apa namanya? On click ya. Kita buat on click saat tombol view ini kita klik ya. Kita tambahkan aja di sini on clicks. Oke. Nah, kita buat namanya adalah view history. Oke, view history ya, namanya view history. Nah, kalau udah, berarti kita perlu buat di bawahnya, ya, di dalam text script ya. Script. Oke. Nah, kita buat history ya, view. Mana dia tadi? Oh, view history ya. Berarti kita buat function namanya adalah view view history. Oke, view history. Nah, jadi di sini ada yang namanya kita deklarasikan dulu batch bulan. Oke, dengan dolar sama dengan dolar crash bulan titik file nilai bulan titik file ya. Oke, titik koma. Nah, ini tahun. Oke. Nah, di sini kita kondisikan if bulan sama dengan sama dengan 0 ya. Nah, kita gunakan switch alert ya, swap titik file. Oke. Bulan belum dipilih ya. Bulan belum dipilih. Nah, seperti ini. Oke, kita coba dulu. Nah, klik. Nah, bulan belum dipilih ya. Oke. Bulan belum dipilih. Oh, ini terlalu besar ya tulisannya. Oh iya, nggak apa-apa. Bulan belum dipilih ya. Kita kasih aja kata serunya. Oke, kemudian else if oke. Nah, ini tahun. Nah, berarti kita tampilkan juga tahun belum dipilih. Nah, ini else kita kurung. Nah, seperti ini ya. Jadi kira-kira seperti ini ya teman-teman untuk tampilannya ya. Nah, kemudian kita perlu menambahkan div ya di sini di dalam ini ya, di dalam. Nah, di dalam ini aja kita tampilkan divnya ya. Kita tampilkan di dalam ini. Kayak di bawah HR ini. Ini nanti ini untuk sementara aja ya teman-teman. Ini kita ambil desainnya. Namun kemudian di sini nanti kita tampilkan div history aja namanya ya. History. Oke. Oke, jadi div dengan plus history ya. Nah, ini history. Seperti ini. Oke, ini kita tambahkan aja seperti ini dulu posisinya. Nah, kemudian di bagian ajak ya, di sini kita buat ajak jki ajax. Oke. Nah, kita gunakan metode post ya.
ke post. Nah, URL-nya kita arahkan kemana? Nanti datanya itu kita ambil dari bulan, kemudian tahun. Nah, ini ya, tahun. Tahun yang akan kita kirim ke postnya. Tahun. Oke, nah ini data tipenya itu JSON ya. Nah, ini kalau sukses nanti itu fungsi respon if respon data itu kita kirim ke elemen dari history tadi ya teman-teman, history titik html response data. Data ya, ini nanti kalau berhasil ya. Nah, kita harus buat dulu menampilkan data story-nya di bagian sini, di bagian URL. Itu kita ke base URL. Nah, ke home. Nah, itu kita buat sebuah metode untuk menampilkan data history yang kita ambil dari database-nya. Oke, kita buat di sini view history. Nah, seperti ini aja. Ya, view history. Nah, berarti ini view history di bagian home. Kita harus buat ya. Public function view history. Kurung, tutup kurung. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Oke, di presensi ya, di model. Nah, kita ada model home. Nah, ini kan presensi bulanan ya. Oke, history presensi. Nah, ini kita ambil aja. Ya, teman-teman. Ini kita ambil aja. Oke, ini kita ambil aja pas. Nah, ini history presensi. Oke, itu nanti berdasarkan bulan dan berdasarkan tahun. Oke, berarti di sini berdasarkan bulan, ya, kemudian berdasarkan tahun. Nah, seperti itu. Oke ya. Nah, sekarang ke bagian apa namanya, di bagian home di view history. Nah, kita deklarasikan bulan itu this request get post. Nah, itu tadi bulan ya teman-teman. Kemudian in tahun. Oke, tahun. Oke, model home. Oke, udah. Nah, kemudian kita taruh di dalam array data. Oke, titik koma. Nah, di sini kita ambil data bulanan ya. Data ini buka data history ya. Nah, buat aja namanya data bulanan ya. Data bulanan. Nah, this itu dari this model home kemudian kita ambil dari function kita buat tadi ya, history presensi ya, history presensi. Ini dia. History presensi itu bulan ya. Oke.
Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau udah, nah di bagian di sini dollar response. Oke, itu kita buat di dalam array ya, teman-teman. Oke, dollar data. Nah, datanya ambil dari mana? Ambil dari v sini ya. Kita ambil aja di sini di view ya, presensi. Ini kan v history ya. Nah, oke, berarti di sini v data history titik php. Oke, nah data history itu kita ambil yang ini ya teman-teman. Nah, ini dia. Ini desainnya ya, ini desainnya tadi. Ini desain tadi. Oke, dari UL ya sampai ke UL. Cut aja. Oke, kita pindahkan ke data history ya. Nah, di sini. Oke, nah v data history teman-teman. Berarti di bagian sini, oke, view. Nah, itu di dalam folder presensi slash v data history, koma dollar data. Oke, nah seperti itu. Oh ya, ini koma ya, bukan titik koma. Oke, nah ini udah. Berarti di sini echo JSON, kita decode ya. Nah, respon ini variabel dari respon. Oke, ini view history ya. Oke, kita coba tampilkan. Oh, ada yang salah. Oh ya, ini di JSON. Berarti ada yang titik komanya. Oke, refresh. Oke, kita pilih view. Nah, ini nggak ada yang tampil ya teman-teman. Kita inspect dulu. Kita inspect dulu. Kita taruh di samping aja ya. Taruh aja di samping. Gimana ya? Nah, ini. Oke. Kita lihat di bagian biasanya tuh di bagian apa ya? Konsol view. Nah, ini nggak jalan ya teman-teman. Ini nggak jalan. Nah, kita lihat dulu. Ya network ya. Oke, ini ada yang error ya teman-teman. View. Hmm, bentar. Ini agak susah sih lihatnya di bagian sini. Berarti kita lihat di sini aja. Oke. Dudi itu 234 login. Kita ke story ya. Nah, di sini spek 2023 bulan April. Oke. Nah, sini ada yang error ya, teman-teman. Story. Oke. Berarti eh, ada yang apa ya, teman-teman? Nah, ini dia view story. Ini error ya, teman-teman. Error datanya berarti ada yang nggak sesuai ya. View story. Oke. Oke. Nah,
eh, di bagian April bulan 23. Oke, ini error ya. Harusnya ini jalan ya teman-teman. Harusnya ini jalan. Berarti kita cek lagi ya. Oke, bulan view request get post bulan ya. View history. Ini lihat dulu view history. Berarti di bagian presensi. Jadi bagian history. Ini ada story. Oh ya, kayaknya ini kesalahannya. Oh ya, ini sama ya teman-teman. Ini udah sama story story. Oke, udah. Hmm, oke, bulan get post home view history. Oke, ini kita lihat dulu ya teman-teman untuk datanya. Respons sukses respon. Nah, ini kan masih bermasalah ya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal cek aja di sini ya. Langsung ke browsernya localhost. Oh ya ini. Ini kita coba cek di sini ya. View history. Nah, kelihatan kesalahannya di bagian sini. Ya, ini tanda panahnya ya teman-teman. Kemudian eh, tanda panahnya itu di bagian presensi. Bagian presensi ya, di sini mana dia tadi ya, home ya, di home. Nah ini dia. Oke, ini harus tanda panah ya seperti ini. Nah di sini ada, ini bukan decode ya tapi encode ya teman-teman, encode. Oke, nah kita coba lagi. Nah, oke, udah tampil ya teman-teman datanya. Ini datanya sebenarnya udah tampil. Jadi kita bisa langsung aja lihat hasilnya di sini ya. Kita refresh dulu. Bulan April tahun 2023 view. Nah, ini tampil ya teman-teman. Nah, sekarang kita lakukan perulangan for each ya di sini. Di bagian sini ya. History, data history ya. Nah, kita for each kan ya. Nah, sesuai dari ini. Kita for each kan di li-nya ya teman-teman. PHP for each-nya itu kita ambil aja dari sini ya. Teman-teman boleh ambil yang dari eh, ini history ya, history code home ya, home. Oke, nah ambil aja ini ya teman-teman. Nah ini sampai sini apa saja. Ini data history. Oke, kopas saja sampai sini, ditimpa aja ya teman-teman. Nah ini ada history. Kita ganti dengan ini apa ya tadi, namanya itu adalah data bulanan ya. Nah data bulanan itu kita ganti di bagian history ini, di bagian v data history. Nah ini data bulanan. Oke, kita coba dulu refresh. Kita coba tampilkan bulan April tahun 2023 view. Nah tampil ya teman-teman, April. Tapi kalau kita bulan Maret view, nah kosong ya, berarti nggak ada datanya. Jadi kita udah berhasil menampilkan history presensinya ya. Oke, di April view. Nah, oke. Dah. Jadi ini ya, tanggal 1 bulan 4 3 5 6 7 8 9 10 sampai bulan 10 ya. Tanggal 10. Oh, kita lihat dulu tanggal 456 tanggal 10 ya absensi. Ini tanggal 10-nya ada dua ya. Ini oh ya, ini untuk ID karyawannya ini ya. Ini tanggal 28-nya belum ya, teman-teman. Tanggal 28-nya jam in, jam out. Tanggal 28 bulan 4.
Oke. Oke, ini kita coba tampilkan dulu di sini. Ya, teman-teman. Ini kita matikan dulu view. Oke. Bulan April, kemudian 2023, press. Nah, ini harusnya datanya itu sampai ke tanggal 28. Oh ya, ini 28 ya, teman-teman. Oke, ini dia. Oke. Oke, tanggal 10, tanggal 28. Oke, kita coba tampilkan, kita duplikat aja ya datanya. Oke, tanggal 27. Oke. Oke, ada tanggal 27 ya. Jadi permasalahannya di sini ya, teman-teman. Jadi ada sedikit permasalahannya. Ini nggak muncul dah semua datanya. Oke, 28. Harusnya kan datanya nambah ke bawah ya. Tanggal 27-nya nggak ada ini. Tanggal 27, tanggal berapa lagi ya? Nah, ini harusnya dia nge-scroll ya, teman-teman. Ntar kita lihat lagi. Tanggal 27, copy tanggal 26. Ini tanggal 26, ganti tanggal 26. Oke. Oke, jadi ada banyak ya datanya. Sementara di sini April 27 ya. Oh ya, ini bisa turun ke bawah. Sementara ini, oh ya, nah udah bisa ya, teman-teman. Jadi nggak ada masalah. Tanggal 27, tanggal 26. Ini tanggal 26-nya mana ya? April 27. Berapa? 23 ya. Oke, 1 2 3 sampai tanggal 26. Sementara di database itu tanggalnya sudah sampai tanggal 26 ya. 27, 26, Kompas lagi tanggal 25 kita coba. Oke, Kompas. Nah, kemudian kita kita refresh bulan April tanggal 2 tahun 2022 ya. Nah, 26. 26 27. Oke. Nah, tapi di sini dia tuh nggak menampilkan tanggal 25-nya ya. Kenapa ya? Nggak muncul tanggal 25-nya. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 10, 28, 27, 26. Tanggal 25-nya mana ya? Tanggal 25-nya kita lihat dulu ya model presensi. Model home ya. TBL presensi di mana ID karyawan, months, TGL presensi bulan, yes, TGL presensi tahun. Kemudian ini udah benar ya, teman-teman. Tahun, bulan, kemudian oke, teman-teman. Nah, ternyata ya, kan data kita ada sampai tanggal ini ya. Ini sampai tanggal 25. Itu kan
di sini nggak muncul ya teman-teman. Di sini nggak muncul. Ya, rupanya kesalahannya karena layoutnya ya teman-teman. Karena layoutnya. Oke, nah ini tanggal 25-nya sebenarnya ada, itu di belakang eh, navigasi ini, di belakang navigasi ini, cuman nggak kelihatan aja. Jadi kita atur layoutnya ya. Jadi kita atur aja layoutnya di bagian V history. Nah, di sini ya. Nah, ini kan kita atur style layoutnya, marginnya ya kita atur. Ini margin button ya. Margin margin button itu kita belum ada, belum kita atur. Itu kita buat aja 65 px. Nah, baru itu bisa muncul ya teman-teman, baru bisa muncul di sini eh, April 2023. Oke, nah ini baru tampil ya teman-teman. Nah, karena ketutup aja ya. Jadi itu aja masalahnya sih. Nah, sekarang kita udah bisa menampilkan data presensi ya, data presensi. Oke, April terus di sini 2023. Oke, udah ya, udah berhasil. Oke, itu aja ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.